Pas Solo. Kalau di kota kalian kira-kira apa itu? Pas Solo itu kalau di sini tuh yang seperti ini ya. Eh, Amplop undangan, dia berbentuk undangan seperti ini ya, yang dibawa ya diberikan kepada ke kaum kerabat atau saudara, kenalan yang hajatan. Nah, ini aku mau cerita sedikit banyak tentang si Pas Solo ini ya. Ini Pas Solo ini dulu ya, kalau dulu ini tidak terlalu sepenting-penting amat ya, karena dia biasanya diberikan kepada keluarga atau kaum kerabat atau saudara atau kenalan yang melakukan hajatan, yang ada hajatan atau menikahkan anak atau akikahan, apapun bentuknya itu ke hajatannya. Jadi kita kita sebagai kenalan atau keluarga itu memang harus datang, atau kalau kita diundang, karena ini kan dalam bentuk undangan ya, kita diundang, kita memang harus datang dan bawa ini Pas Solo namanya ya, atau amplop. Amplop yang harus diisi duit, yang harus diisi uang. Nah, kemarin waktu aku hajatan, waktu aku menikahkan anakku ya tahun kemarin, itu memang lumayan ya, lumayan banyak. Lumayan banyak aku mendapatkan si Pas Solo ini ya. Banyak sekali Pas Solo yang aku dapat. Itu kalau dihitung-hitung yang dalam bentuk uang itu sekitar 50 jutaan. Kalian bisa bayangin. Kalian bisa bayangin sebanyak itu yang harus aku bayarkan. Harus itu dibayar, itu diganti, guys. Itu ibaratnya kita itu kayak ngutang gitu sebenarnya. Utang terima kasih ya, walaupun itu cuman ucapan terima kasih, tapi kita kayak nggak enak juga itu kalau kita diundang setelah kita juga hajatan, kita juga disoloi atau kita dikasih juga amplop juga seperti ini ya. Terus kita diundang ada orang lain yang hajatan, terus kita tidak datang, kita tidak datang dan kita tidak kasih si Pas Solo ini, malu dong ya, malu hati gitu ya, karena itu perasaan merasa berutang itu ada gitu. Jadi cuma yang tidak enaknya itu aku kan menerima sebegitu banyaknya Pas Solo itu dalam bentuk uang sekitar 50 jutaan. Dalam bentuk barang juga ada ya, dalam bentuk bahan makanan juga ada yang ngasih gitu. Ada yang ngasih beras, ada yang ngasih terigu, bahan-bahan kue dan perintilan-perintilan yang lain itu ya, berupa kado-kado, baik dia eh, isi kamar atau isi dapur gitu. Senang sebenarnya, bahagia sih sebenarnya menerimanya. Cuman kayak ada beban moral tersendiri ya, kita harus mengembalikan si Pas Solo ini. Nah, yang paling tidak enaknya itu di saat kita lagi, kalau lagi tidak ada ini nih, lagi tidak ada uang itu. Terus undangan itu biasa berdatangan pada eh, awal-awal setelah musim 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 kawin itu, di saat sebelum menjelang lebaran, bulan puasa ya, itu bulan Sa'ban, terus habis lebaran gitu juga banyak yang pesta, banyak yang pengantin gitu. Terus orang yang mau naik tanah suci juga ya, mau naik haji, jadi kita juga harus ngasih Pas Solo ini. Ada juga yang akikahan. Kalau akikahan itu nggak ada bulannya, nggak ada waktunya, karena kapan saja kan orang bisa melahirkan kan. Jadi itu juga kita harus kasih, karena aku udah pernah hajatan nikahan dan udah pernah juga hajatan akikahan. Nah, ini dia jadi masalahnya, yang harus memang aku bayar, yang memang harus aku kembalikan ya. Jadi setiap ini lagi banyak ini. Kenapa aku bahas ini? Karena ini lagi banyak di rumah, dan pemasukan ini bukan curhat ya. Tapi itulah adat istiadat yang memang ada di kampung yang aku tempati ini ya, di kampung suami. Ya mungkin di tempat lain juga ada ya, cuman dalam bentuk yang lain juga ya. Perasaan aku tuh sama aja juga ya, dimanapun itu seperti itu ya, ada tabur tuai ya juga. Kalau orang udah ngasih kita, kita juga harus berusaha untuk memberikan juga seperti apa yang orang, kalau boleh lebih ya. Cuma untuk lebihnya itu kadang kan kita lagi tidak ada gitu, lagi memang nggak punya, dan sedangkan si Pas Solo ini datang, undangan ini datang bertumpuk-tumpuk ya, bertumpuk-tumpuk datangnya, dan memang harus diisi. Itu bahkan ya teman-teman, di saat aku buka Pas Solo itu semua aku tulis di sini di ujungnya ini,
harus aku tulisin satu persatu si A 50, si ini 100 ya, karena harus dikembalikan juga dalam jumlah yang sama gitu. Dalam jumlah yang sama. Ya, itulah. Kalau di tempat kalian itu apa kira-kira? Apakah dia juga berbentuk amplop uang seperti ini atau berupa barang? Ayo komen di bawah. Ada yang sama nggak gitu di kota kalian, sama nggak juga seperti di kota tempat tinggal aku ini? Atau di kampung tempat tinggal aku ini? Karena aku nggak tinggal di kota sih, aku tinggalnya di kampung. Tapi itulah adat istiadat yang memang harus kita junjung tinggi dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada. Ayo komen di bawah yuk. Jangan lupa follow.